Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ista Mustainbillah dari Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang teori administrasi dan pengelolaan pajak. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Menurut De Liangji 1980, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian 1980, administrasi dapat didefinisikan sebagai mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Richard Burt, tugas pertama dari administrasi pajak adalah enumeration, yakni mengidentifikasi wajib pajak dalam bentuk pemberian nomor pokok wajib pajak atau yang sering disebut NPWP. Ketentuan mengenai enumeration di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Salah satunya estimasi, yakni menghitung atau mengestimasi beberapa jumlah pajak yang akan terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak. Ketentuan mengenai estimasi diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Pasal 25 ini dikenal juga dengan pelunasan pajak pada tahun berjalan. Kedua, administrasi pajak adalah enforcement, yakni melakukan upaya dan tindakan supaya utang pajak dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Ketentuan tentang enforcement di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tindakan enforcement ini dapat berupa surat teguran, surat paksa, sita, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan. Sebenarnya, sebelum sampai ke enforcement, masih ada satu fungsi lagi, yakni fungsi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bentuk pemeriksaan. Secara teknis, pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan perpajakan ini dilakukan oleh kantor pemeriksaan pajak yang pada umumnya hasil pemeriksaan tersebut akan muncul sebagai suatu surat ketetapan pajak. Ketentuan tentang pemeriksaan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang KUHP 2007. Fungsi pajak yang lazim kita ketahui adalah 1. Budgeter atau anggaran. Fungsi budgeter anggaran merupakan fungsi utama dari pungutan pajak. Menurut fungsi ini, pungutan pajak dimaksudkan sebagai alat untuk mengisi kas anggaran atau anggaran negara. Beberapa jumlah pajak keseluruhan yang harus dipungut oleh negara ditentukan dalam budget atau anggaran tahunannya. 2. Reguleren atau mengatur. Fungsi mengatur dari pajak dimaksud bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk paket kebijaksanaan perpajakan atau fiscal policy secara khusus, misalnya insentif pajak terhadap para investor dapat mengenakan suatu pajak tertentu di daerah kawasan berikat, mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap penjualan minuman beralkohol, dan lain-lain. Fungsi mengatur dari pajak antara lain diarahkan untuk mengatur tingkat pendapatan sektor swasta. 2. Mengadakan retribusi pendapatan secara adil dan merata. 3. Mengatur volume pengeluaran swasta. 4. Merangsang tabungan masyarakat. 5. Mendorong investasi dan produksi. Sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Pajak berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara karena pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu
adalah merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Berkaitan dengan fungsi partisipasi tersebut, maka seyogyanya institusi pajak harus terbuka, khususnya pada wajib pajak mengenai kewajiban dan haknya. Kewajiban adalah keharusan membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan hak adalah kewajiban aparat pajak untuk memberikan pelayanan administrasi dan sosialisasi, serta hak meminta restitusi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.